الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang kita angkat dari salah satu karya besar Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi salah satu bukti, menjadi salah satu amalan dan donasi yang kelak akan memperberat timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pada pekan sebelumnya mengenai bagaimana rutinitas Nabi SAW dalam keluarga baru. Setelah sekian lama Nabi SAW berpindah-pindah dari pengasuh yang satu kepada yang lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi SAW berada di dalam lingkungan yang amat dekat sekali. Hubungan emosional antara Abu Thalib sebagai pengasuh terakhir dengan Nabi SAW ini merupakan satu hubungan yang sangat erat yakni sekali. Bahkan dari sekian banyak pengasuh, Abu Thalib adalah orang yang paling sayang dan cinta dengan Nabi SAW. Hal ini dibuktikan dalam beberapa hal. Salah satunya, semenjak wafatnya kakek tercinta yaitu Abdul Muthalib, kepengasuhan berpindah kepada Abu Thalib di usia genap 8 tahun. Di usia 8 tahun inilah kita tahu tingginya kasih sayang Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, ya, karena satu hubungan emosional antara ayahnya tercinta, ya, dengan pamannya yaitu Abu Thalib ini adalah saudara seayah dan seibu. Ini yang menjadi satu bukti kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang amat dicintai oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia segitu seringkali diajak kemanapun Abu Thalib bepergian, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertainya. Bahkan dalam riwayat disebutkan pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang juga ditemani oleh Abu Thalib pamannya ketika beranjak atau bergegas ke tempat tidurnya. Dan ini adalah di antara bukti bahwasanya Abu Thalib begitu sayang sekali dengan keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak yang semenjak kecil ditinggal wafat oleh ayahnya dan gak lama kemudian ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta. Hal ini yang semakin menjadikan pamannya merasa iba dan kasihan dengan status anak yatim. Maka paling tidak, ya, sebagai wujud kontribusi dia sebagai pamannya, dia berusaha memberikan separuh dari kasih sayangnya untuk keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ekonomi Abu Thalib, ya, meski cinta begitu besar yang dia berikan kepada Rasulullah, tapi kondisi ekonomi tidak, ya, tegak lurus dengan kecintaan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib tidak dikatakan sebagai pengusaha yang kaya raya, kehidupannya amat sederhana. Maka hal inilah yang kemudian menuntut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mau tidak mau harus membantu Abu Thalib, ya, dalam mengais rezeki guna untuk menyambung hajat hidup keluarga Abu Thalib. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pekerjaan ketika Nabi SAW di usia muda, ya, yang kental sekali dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tapi bagaimana lagi? Karena ini sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk menyambung hajat ekonomi dan hidupnya Abu Thalib. Yang pertama adalah mengembalakan kambing, dan alhamdulillah pada pekan yang lalu sudah kita tuntaskan, ya, bagaimana riwayat dan apa saja yang bisa kita petik pelajaran darinya. Dan alhamdulillah termasuk keutamaan dari kita mengembalakan kambing berdasarkan, ya, aktivitas bahkan profesi yang pernah digeluti oleh Nabi SAW semenjak kecil. Padahal waktu itu di usia berapa? 8 tahun. Nah, ketika Nabi SAW di usia 12 tahun, nah ini ada kejadian besar di dalam buku-buku sejarah telah mencatat kejadian dan peristiwa ini. Jadi ketika Nabi SAW di usia 8 tahun seterusnya, itu lebih banyak berkutat dengan kambing-kambing gembalaannya, dan Nabi SAW mendapatkan upah dari pekerjaan yang mulia tersebut. Pas di usia 12 tahun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian Nabi SAW ikut dalam kafilah dagang, ya, dan ini menjadi profesi kedua yang digeluti oleh Nabi SAW. Nah, di sini kemudian nantinya Nabi SAW bertemu dengan sosok yang sebenarnya familiar, bahkan tak asing di telinga kita, karena semenjak kecil, mulai dari SD, mungkin SMP, dan bahkan mungkin SMA, kita sering kali disuguhkan dengan kisah dan peristiwa ini ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta atau rahib Buhaira. Dan ini yang akan kita kupas, ya, sejauh mana status dari Buhaira ini. Sebenarnya kalau seandainya kita runtut dalam buku-buku sejarah Islam, tak ada, sekali lagi, tak ada yang meragukan beliau adalah kisah yang nyata dan sosok yang memang punya andil besar dalam mengungkap beberapa tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Tapi apakah kisah Buhaira ini lurus-lurus saja, ya, dalam pandangan dan kacamata orang-orang kafir? Ternyata sebaliknya, jemaah. Maka insya Allah nanti kita akan disampaikan bagaimana sosok Buhaira ini menjadi sosok yang amat kontroversial, ya, bahkan sebagian orang-orang non-muslim ada menganggap ini adalah kisah hayalan, ini adalah dongeng belaka. Bahkan orang yang benci dengan Buhaira ini dianggap sebagai orang yang telah murtad, yakni dari agamanya, waliyadzubillah. Ya, maka ini adalah di antara bentuk-bentuk kontroversi yang itu memang didengungkan oleh mereka. Tentu kewajiban yang kita akan sedikit menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan izin Allah, mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa kita tuntaskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari riwayat, ya, karena kisah ini tidak luput yakni dari riwayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita telusuri dalam kitab-kitab hadis, kita akan dapatkan 2 riwayat. Ya, jadi riwayat tentang pertemuan Nabi SAW dengan sosok rahib atau pendeta Buhaira, ya, atau Bahira, nanti kita akan sampaikan karena namanya banyak sekali. Biasanya Bahira itu adalah dalam yakni bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Latinnya, nanti ada dalam bahasa Syria Aramaik itu yakni Bahira dan lain sebagainya yang artinya unggul, nanti kita akan sampaikan. Ya, nah di sini ada 2 riwayat. Ya, yang satu bersumber dari sahabat, sedangkan yang lain bersumber dari tabi'in. Ya, lah hampir seluruh buku-buku sejarah ketika mengulas tentang pertemuan Nabi SAW dengan sosok pendeta atau rahib Buhaira ini selalu mengaitkan dengan 2 riwayat ini. Riwayat yang pertama bersumber dari sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, yang Nabi SAW terkesima dan kesengsem dengan merdunya suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah di sini Abu Musa al-Ash'ari pernah meriwayatkan yakni bagaimana perjalanan Nabi SAW dari kota Mekkah, ya, sampai jua di kota Syam,
Dan di sini kemudian peristiwa itu bermula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sosok yang bernama Pendeta Bukhaira. Nanti kita akan sampaikan. Nah, untuk riwayat pertama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali. Saya katakan banyak sekali ya kitab-kitab dan para ulama yang mengutip peristiwa ini yang bersumber dari sahabat yang mulia ini Abu Musa al-Asy'ari. Satu contohnya ya, salah satunya adalah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu mengutip peristiwa ini yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak itu juga mengutip peristiwa ini, pertemuan yang mulia ini ya bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Pun demikian dengan Abu Nuaim. Abu Nuaim dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah juga mengutip dan menukil dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Adapun yang terakhir itu adalah Ibnu Asakir jamaah. Ibnu Asakir ini terkenal sebagai pakar sejarah. Beliau seorang sejarawan. Ya. Nah di sini beliau punya kitab Tarikh Dimishq. Ya, tarikh atau sejarah Damaskus. Dan di tempat atau di kitab ini Ibnu Asakir menukil juga peristiwa yang agung ketika Nabi SAW bertemu dengan Pendeta Bukhaira ya, yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini adalah sumber pertama dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Adapun sumber yang kedua itu berasal dari tabi'in. Tabi'in ini jamaah ya, itu adalah masa keemasan setelah berakhirnya masa sahabat. Nah, di sini ada seorang tabi'in yang meriwayatkan dan menukilkan peristiwa yang agung ini. Pertemuan Nabi SAW dengan rahib Bukhaira. Siapa perawinya dari tabi'in ini? Beliau bernama Abu Majlad. Abu Majlad ya, Lahik ibnu Humaid. Ya mungkin agak susah karena beliau juga termasuk nama yang ya cukup asing karena beliau generasi yang kedua. Ya setelah generasi pertama para sahabat. Lah di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Majlad ya, yang bernama Abu Majlad Lahiq ibnu Humaid ini meriwayatkan kisah yang hampir sama dengan riwayat yang dibawakan oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi. Jadi sumbernya ada dua. Yang satu dari Abu Musa al-Asy'ari dan banyak yang meriwayatkan. Yang kedua adalah dari Abu Majlad ya, Lahiq ibnu Humaid. Siapa yang mengambil yang menukil dan menyebarkan kisah yang bersumber dari tabi ini, salah satunya adalah Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatu Al-Kubra. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua itu juga menukilkan peristiwa yang agung ini yang bersumber dari Abu Majlad Lahiq ibnu Humaid. Baik. Ini sebagai bentuk wawasan untuk kita semua. Apa sih kesimpulan? Ya, sedikit kesimpulan dari yang saya paparkan bahwasanya ini menjadi semakin menjadi bukti bagi kita bahwasanya kisah ini adalah kisah yang sudah melegenda. Kisah ini adalah sebuah kisah yang banyak mendapatkan perhatian dari ulama. Coba kita lihat, ada ulama dari kalangan para muhaddisin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyebutkan akan hal ini. Ya, ada ulama dari para sejarawan. Ya, ada Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Pun demikian Imam At-Tirmidzi. Pun demikian dengan Imam Al-Hakim dan lain sebagainya. Berarti ini adalah bukti bahwasanya kisah ini adalah sebuah kisah yang nyata. Nanti kita akan sampaikan karena ada yang mengatakan ini adalah kisah yang hoax, kisah palsu, dongeng belaka, ya, dan lain sebagainya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil satu saja. Ya, kita akan kisahkan dari awal sampai akhir. Baru nanti kita akan petik beberapa pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Ya, kita ambil nukilan kisah ini dari Sunan At-Tirmidzi saja. Tadi kan banyak kitabnya ya. Dari Sunan At-Tirmidzi ada, kemudian Tarikh Dimishq ada, kemudian dari yang lain kita ambil yang dari Sunan At-Tirmidzi karena di penggalan akhir nanti ada ungkapan terakhir yang jadi kontroversial lagi. Nanti kita akan sampaikan. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan kisah ini. Ya, lah kisah ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab, karena orang Arab
terutama penduduk Makkah, profesi yang digelutinya itu paling tidak dua. Dan itu sudah dirasakan oleh Nabi SAW semenjak kecil. Yang pertama adalah mengembalakan kambing. Dan yang kedua apa? Berdagang. Dan ini sudah menjadi profesi yang melekat pada penduduk Makkah. Berbeda dengan penduduk Madinah yang pernah kita sampaikan berulang-ulang. Kalau penduduk Madinah lebih banyak menggeluti profesi apa? Bertani. Makanya pernah kita sampaikan bagaimana Nabi SAW itu pernah berijtihad ketika para penduduk Madinah itu pengen mencangkok atau stek ya sebangsa itu kurma, tapi kemudian Nabi SAW alangkah baik hal itu ditinggalkan. Ya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Semuanya gagal panen. Ini nggak ada kaitannya dengan wahyu. Hanya ini ijtihad murni Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengakui kesalahannya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam perkara-perkara ini antum semua penduduk Madinah lebih memahami. Ya, alasan yang kedua karena Nabi SAW mengenai stek, cangkok dan lain sebagainya itu adalah hal yang baru. Karena semenjak kecil sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah lebih banyak bergulat dengan dua profesi. Yang pertama menggembalakan kambing dan yang kedua apa? Berdagang. Kalau berdagang oke. Kalau mengembalakan kambing kemarin sudah kita sampaikan sampai Nabi SAW itu bisa mendeteksi mana buah yang sudah matang dan mana yang masih mentah. Ya, ketika sahabat Jabir itu mencari buah yang siap untuk dimakan. Karena Nabi SAW sudah mendapatkan banyak pelajaran dari mengembalakan kambing. Pun demikian dengan berdagang. Lah, taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kebiasaan penduduk Makkah. Penduduk Makkah ini kebiasaannya salah satunya adalah berdagang. Ini sudah dilukiskan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Kalau kita membaca dalam surat Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Ya, kita tahu di daerah Timur Tengah hampir bisa dipastikan musim itu ada dua. Ya, ada asyita itu musim apa? Musim dingin. Jadi musim dinginnya, musim dingin lebih dingin daripada salju terkadang jemaah. Kalau musim salju kadang-kadang masih kelihatan apa? Matahari. Kalau musim dingin subhanallah luar biasa. Kita keluar kalau nggak pakai jaket luar biasa. Itu bisa menusuk tulang-tulang. Bahkan kalau kita pakai jaket pun keluar kembali lagi ke tempat asal, itu terkadang jaket itu bisa kita peras dan keluar airnya. Ya, jadi nggak terlalu kentara. Tapi dinginnya luar biasa sekali subhanallah. Itu adalah kondisi di musim dingin dan itu dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini surat Quraisy ini menggambarkan kebiasaan berkelana berdagang ala penduduk Makkah. Lah itu ada dua tujuan. Di musim dingin dan yang kedua as-shaif, itu musim panas. Kemanakah mereka berdagang? Ya, dan kemanakah mereka itu berlabuh ketika dua musim ini datang? Lah kalau kita lihat dalam tafsirnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil saja tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan dapatkan di situ. Lah perjalanan penduduk Makkah dalam musim asyita, berarti kan di Mekah lagi musim dingin. Mereka ini larinya kemana? Ke Yaman. Ya, kalau musim dingin, jadi mereka cuma ada dua musim. Ya, kalau kita bagi mungkin sekitar 6 bulan dan 6 bulan. 6 bulan ini musim dingin, di Makkah itu dingin sekali. Terus mereka punya kebiasaan larinya di musim dingin itu ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Karena di musim dinginnya Makkah itu di Yaman ternyata kondisinya lebih stabil. Ya, kondisinya itu hangat. Ya, itu yang pertama. Makanya mereka larinya ke sana. Nggak lari ke Madinah, nggak lari ke Mesir, nggak lari ke Syam. Tapi larinya kemana? Kalau musim dingin kemana? Ke Yaman. Ya, karena Masya Allah ya. Mungkin ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini nggak jauh beda dengan penduduk Makkah yang dahulu. Ya, hanya saja mungkin transportasinya, fashionnya agak sedikit berbeda. Coba kita lihat. Kalau pas ada musim dingin atau musim panas, kadang-kadang orang Eropa banyak melancong ke Indonesia, apalagi ke puncak. Ya, karena kondisinya lebih nyaman, dingin dan enak bagi mereka. Itu pun sama. Mereka juga melancong ke negeri Yaman. Tapi untuk apa? Ya, mereka ternyata kebanyakan untuk berdagang. Apa yang mereka beli? Apa yang mereka perdagangkan di sana?
ternyata mereka lebih bersifat yakni konsumtif. Jadi mereka konsumen. Mereka beli di Yaman itu kebanyakan itu adalah al-i'tar. Ada yang mengatakan al-a'tar. Al-a'tar itu minyak-minyak wangi, itu banyak diambil dari Yaman. Pun demikian dengan apa? Al-afawah. Al-afawah itu ada yang mengatakan bumbu-bumbu India. Yani subhanallah. Jadi memang kalau di musim dingin ke Yaman itu sudah menjadi sumbernya. Yani banyak kita jumpai produk-produk minyak wangi di sana, dan itu kemudian di mana? Diimpor oleh penduduk Makkah, sembari mereka juga mendapatkan kehangatan ya ketika melancong yakni ke sana. Pun demikian dengan bumbu-bumbu masak yang dikenal yakni dengan al-afawah dari India, itu juga dibeli di Yaman. Taib. Musim yang kedua datang yang kita kenal dengan as-soif. Rihlatas syita'i ke Yaman, as-soif ya. Kalau as-soif yakni kemana? Ketika Makkah itu sedang musim panas, kemana mereka? Ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu luas, sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah mengalami banyak yakni otonomi daerah, otonomi negara ya. Ada Palestina masuk di situ. Ya. Ya, ini kemudian Lebanon itu masuk di situ. Syria itu juga masuk di situ. Ya, kebetulan yang akan kita bahas di sini insyaallah itu adalah negara Syria saat ini. Kalau dulu masih Syam, masih gabung yakni semua. Mungkin yang di bahasa kita dalam ilmu geografi pernah kita belajar apa namanya? Uni Soviet. Habis itu apa? Yani pecah yani semua. Ya sebagaimana hari ini Syam yani dulu satu. Ya kemudian sekarang mengalami otonomi negara, dan kita tahu banyak negara-negara yang sudah independen dan berdiri yani sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ingin membahas perjalanan Nabi SAW di musim panas ketika di Makkah. Karena musim panas para penduduk Makkah rata-rata mereka melancong, berdagang, mengimpor ya ke negeri Syam. Apa yang dibeli yang di sana? Ya, kebanyakan yang dibeli itu adalah al-mahsulat az-ziraiyah, sebagaimana dipaparkan oleh para sejarawan. Al-mahsulat az-ziraiyah itu adalah hasil bumi. Karena di Syam ini terkenal dengan hasil buminya yang melimpah ruah. Ya, jadi mereka kalau musim apa tadi? Musim dinginnya Mekah, mereka ke Yaman. Kalau musim yang panasnya di Mekah, mereka pergi ke mana? Ke Syam. Karena Syam itu di musim panasnya Makkah, di Syam itu ternyata lebih apa? Udaranya lebih sejuk, lebih dingin. Sembari mereka juga yakni apa? Istilahnya kulaan ya, Pak ya. Kulaan yang di sana apa? Al-mahsulat az-ziraiyah, yaitu hasil bumi yang di negeri Syam itu amat melimpah ruah. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian ya kita masuk ke riwayatnya. Nabi SAW ketika itu genap berusia 12 tahun. Ya, kenapa kita sampaikan 12 tahun? Karena ini yang akan kita jadikan sebagai yakni dalil ya, tapi nanti diutak-utak yakni sama orang-orang orientalis. Nanti dengan adanya angka 12 tahun ini akan menjadi apa? Akan menjadi bukti untuk membantah mereka ketika dikaitkan yakni dengan apa? Dengan kisahnya pertemuan antara Nabi SAW dengan Bilal bin Rabah. Nanti kita akan sampaikan insyaallah yani ta'ala. Lah, ketika di usia 12 tahun inilah kafilah dagang di musim panas berangkat, dan banyak yang kemudian berkelana ke negeri yani Syam ya sambil berdagang, tak terkecuali Abu Thalib. Abu Thalib pun demikian. Jadi otomatis gembala-gembala ini sudah ya ditinggalkan. Mereka berdagang, mereka kulaan di negeri Syam. Abu Thalib pun demikian. Nabi SAW tahu betul nggak mungkin kemudian meninggalkan pamannya sendirian. Ya, karena dia tahu ini adalah demi untuk menyambung hajat dan ekonominya Abu Thalib. Berangkatnya Nabi SAW bersama pamannya Abu Thalib. Dan kita tahu negeri Syam ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu banyak dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nasrani dari kerajaan apa? Romawi di sana. Bahkan di negeri Syam ini memang banyak yang namanya kanisa-kanisa atau sauma'ah. Tempat-tempat peribadatan yang dimana di situ tinggal para ruhban atau para pendeta-pendeta dan rohib-rohib orang-orang Nasrani. Dan itu sudah ma'ruf, dan itu sudah maklum, dan itu sudah masyhur. Karena perjalanan yang namanya perjalanan ke Syam itu hampir dilakukan, sudah menjadi kebiasaan tiap tahun. Ya, dan berita itu sampai ini juga kemana-mana. Lah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa dari awal sampai nanti berakhirnya peristiwa ini atau kisah ini atau riwayat ini itu ada 5 kejanggalan. Ya. Kejanggalan yang pertama
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW yang menemani Abu Thalib sampai di negeri Syam, kejanggalan pertama apa? Pendeta atau rahib Bukhairah ini langsung keluar dari apa? Dari kandangnya. Ini adalah kejanggalan pertama. Padahal hampir setiap tahun yang namanya kedatangan kafilah dari bangsa Arab dari Makkah yang sampai ke Syam itu sudah apa? Berjalan bertahun-tahun lamanya. Dan yang namanya rahib itu tinggalnya di mana? Ya di dalam. Dan mereka jarang dan hampir dipastikan nggak berinteraksi dengan manusia biasa. Paham ya? Tapi ketika Nabi SAW di usia 12 tahun ke sana, ya ada kejanggalan pertama. Yang namanya salah satu di antara rahib yang tinggal di Sauma'ah, di tempat ibadah yang bernama Bukhairah, langsung keluar. Ya, dia mencari sosok yang ditunggu-tunggu. Dari mana dia tahu? Karena dia termasuk orang yang faham betul dengan kitab apa? Injilnya. Ya, dia itu sudah mendapatkan kabar di tahun ini, bulan ini akan melalui jalan ini dan tempat ini akan dilalui calon Nabi akhir zaman. Subhanallah, bertahun-tahun yang namanya kedatangan kafilah, tapi tak tersentuh sama sekali sebenarnya keinginan dari rahib Bukhairah untuk keluar dari kandangnya. Tapi giliran di tahun itu, Nabi SAW di tahun, itu nanti kita akan sampaikan di tahun 582 di Masehi atau bertepatan dengan usia Nabi SAW 12 tahun, ya, disitulah kemudian dia keluar dari kandangnya. Ini adalah kejanggalan pertama. Ya, ini adalah kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, ya, ketika datang kafilah di Makkah, kita tahu yang namanya kafilah itu bukan 1-2 orang. Jadi koloni banyak sekali. Tapi yang dipegang itu adalah anak kecil yang berusia 12 tahun dan itu adalah Rasulullah SAW. Dan ini adalah kejanggalan yang kedua. Bayangkan, ya, tidak pernah bertatap muka, nggak pernah bertemu, ya. Dan yang namanya pedagang setiap tahun pastinya akan berubah-ubah karena nunggu 6 tahun loh, 6 bulan baru kemudian datang musim panas. Tapi yang dipegang dari sekian banyak penduduk Mekah koloni, itu yang dipegang anak kecil 12 tahun. Tangan Nabi SAW dipegang. Dalam cerita dan kisah ini disebutkan oleh Imam Turmudi dalam sunannya. Lah, ketika dipegang tangannya ini, barulah pendeta Bukhairah mengatakan kepada para kafilahnya. Jadi kan ini koloni ya, mungkin kelompok, rombongan satu, di situ ada Abu Thalib dan teman-teman yang lain, dan di situ juga ada Nabi Muhammad. Ketika dipegang oleh Bukhairah, dan ini ada kejanggalan kedua, beliau mengatakan apa? Hadza sayyidul alamin. Ini adalah pemimpin semesta alam nanti. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan hadza sayyidu rabbil alamin. Ngapunten. Jadi Pak siapa? Pak Khalid, di situ diterjemahkan kayaknya sepertinya ada kesalahan terjemahan di situ. Ya, karena ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadza sayyidul alamin. Ini yang benar sepertinya. Ini adalah pemimpin alam semesta nanti. Dan yang kedua adalah hadza rasulu rabbil alamin. Kalau nggak salah di situ terjemahkan aslinya itu adalah ini adalah utusannya Allah penguasa semesta alam. Tapi di situ disebutkan kayaknya terjemahnya ini rasul alam semesta gitu ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau di nasnya itu rabbil alam, ada robnya. Ini adalah rasulnya Allah penguasa alam semesta. Tapi di situ terjemahkan ini rasul alam semesta. Wallahu taala alam bisawab, mungkin barangkali bisa ditambah karena dalam riwayatnya itu disebutkan Rasulur Rabb, dan Rabb itu adalah Tuhan. Berarti kan kembali pada Allah. Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Yang bukan utusan alam semesta. Itu yang perlu kita sedikit tambahi, kita revisi. Wallahu taala alam. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian menjadikan para kafilah tercengang, heran. Satu, nggak pernah keluar, nggak pernah interaksi, giliran rombongan datang, keluar dia dari kandangnya. Yang kedua, yang diajak ngomong, yang disentuh, ya, yang diprediksi ini adalah sayyid, pemimpin alam semesta. Ini ternyata bukan orang-orang dewasa yang enak diajak ngobrol. Ternyata anak kecil 12 tahun itu yang dipilih. Ketika mengatakan demikian, hada sayyidul alamin, hada rasulur rabbil alamin, ya,
Kemudian para kafilah ini bertanya kepada pendeta Bukhaira, apa buktinya bahasanya itu? Bagaimana engkau bisa memprediksi seperti itu? Nah di sini ya pendeta Bukhaira mengatakan ada beberapa bukti. Yang pertama, apa yang dia sampaikan ini, maaf ya, apa yang disampaikan ini berdasarkan apa? Berdasarkan informasi dari mana? Di dalam kitab-kitab mereka loh ya ini ya. Dia mengatakan, yang pertama, tidaklah ya Nabi Muhammad ini, Muhammad kecil ini anak kecil ini, ketika keluar dari kota Makkah sampai jua di kota Syam, tidaklah melewati suatu tempat batu-batuan kecuali mereka sujud kepadanya. Sampai seperti itu. Makanya nggak sembarangan orang ini. Makanya saya katakan hada sayyidu, sayyidul alamin, karena ada tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kepemimpanannya kelak. Yang kedua, katanya dia, ya, kenapa saya langsung memegang anak kecil ini? Karena di dalam tubuh anak kecil ini ada tanda-tanda kenabian secara fisik. Ya, tidakkah engkau lihat ada semacam kayak di belakang itu hitam? Ya bahasa kita mungkin apa Pak? To ya Pak. To itu bahasanya. Tompel ya Pak. Semacam ini tompel tapi agak besar. Ada yang mengatakan seukurannya adalah tufah, seperti apa? Buah apel seperti itu. Dan itu terletak di belakang punggungnya antara dua pundaknya Nabi SAW. Subhanallah. Lah ini sebenarnya kalau dicek lagi, subhanallah. Ini memang apa? Bukti nyata. Yang ngomong itu bukan orang Makkah sendiri. Yang ngomong pun bukan para ahli nujum dan paranormal penduduk Makkah sendiri. Yang ngomong itu adalah orang lain yang sebelumnya nggak pernah bertemu. Ya, mulai dari kejanggalan pertama di tempat itu dia keluar. Bayangkan, kok iso tahu gitu. Kemudian yang dipegang itu adalah anak kecil. Bahkan dengan tegas dia mengatakan ini adalah calon pemimpin di dunia nantinya. Apa tandanya? Dia sebutkan ini pula. Dan memang benar adanya. Kalau sujudnya bebatuan yang dilewati oleh Nabi SAW sepanjang perjalanannya mungkin agak susah untuk dicerna. Tapi ketika dibuktikan tanda yang kedua, subhanallah, memang ada. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kejanggalan yang ketiga lagi. Apa kejanggalan yang ketiga ini? Ya, sebagai bentuk takzim dan hormatnya siapa namanya ini? Pendeta Bukhaira kepada kafilah itu, beliau langsung masuk ke dalam sauma'ah atau tempatnya, ya, kemudian mengeluarkan makanan ya sebagai santapan makan siang buat mereka. Ini pun yang janggal sekali lagi. Karena yang namanya rahib itu tinggalnya di dalam. Kalau bisa dibilang mereka nggak mungkin atau jarang sekali interaksi dengan manusia biasa. Seandainya interaksi ya mungkin beli sesuatu udah selesai. Tapi ini sampai menjamu. Sekali lagi, ribuan tahun, ratusan tahun kebiasaan mereka datang sana, nggak pernah ada satupun yang dijamu oleh pendeta. Tapi giliran rombongan ini yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pendeta ini luar biasa. Kayaknya banyak kejanggalan yang terungkap dan tersingkap dari peristiwa ini. Dan yang ketiga itu dia langsung menjamu. Ya, di awal orang-orang kafilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang dalam hati mereka ini adalah spesial. Kita nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Ternyata dijamu sama seorang rahib. Disinilah kemudian si rahib itu mengatakan, ajaklah anak kecil itu. Ini manusia spesial. Jadi bayangkan, dijamu oleh seorang rahib. Dan ini bukan hal yang biasa, bukan hal yang lumrah dan wajar terjadi. Ini adalah kejanggalan yang ketiga. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejanggalan yang keempat ini adalah sebagai bukti dan tanda-tanda kenabian. Pendeta Rabi ini menyampaikan kepada kafilah ini, kalian semua tahu ada kejanggalan. Jadi ada tanda kenabian yang lain. Kalau engkau perhatikan, Muhammad anak kecil ini setiap dan dimanapun dia bertempat, berteduh atau duduk, pasti ada naungan di situ. Jadi subhanallah. Dan memang diperhatikan, setiap kali Nabi SAW pindah selalu ada naungan. Sampai dalam cerita di dalam Sunan At-Tirmidzi ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang Quraisy yang ikut dalam rombongan itu agak usil. Ya, menjauhkan Nabi SAW, berharap dia dapat apa? Jadi Nabi SAW dinaungi, selalu naungi.
Ini orang Quraisy ini mencoba untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan orang ini dapat apa? Naungan. Ternyata naungannya tetap ngikut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan oleh Bukhari. Coba engkau lihat. Ini adalah salah satu juga tanda-tanda kenabian yang itu dia baca, dia dapatkan di dalam kitab-kitab yakni mereka, subhanallah. Dan sudah terbukti nyata. Dan itu sudah terlihat oleh para kafilah-kafilah yang hadir bersama Nabi SAW dalam perjalanan yang berdagang ke negeri Sam. Taib. Yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya ya Nabi pendeta Bukhairah ini kemudian menyampaikan kepada koloninya, ya, sekali lagi yang namanya anak kecil usia 12 tahun yang bernama Muhammad ini jangan sekali-kali engkau bawa lagi ke negeri Romawi. Ya, karena apa? Karena bila ya diketahui oleh kerajaan Romawi yang namanya anak kecil ini akan menjadi sasaran, ya, sasaran apa? Sasaran yang pembunuhan. Dia akan dibunuh. Ya, bahaya. Ya, dan itu sudah diprediksi dan semuanya itu bukan maaf dalam kondisi dia itu mengigau atau mungkin yang barangkali untuk menghibur. Siapa yang menghibur? Yani bahkan yang namanya Bukhair itu dan seluruh yang pendeta sekali lagi menjadi suatu yang mungkin barangkali aib, ya, keluar ngobrol dengan ini aib. Tapi kenapa dia saat itu keluar? Karena ingin membuktikan apa yang dia teliti dan ini adalah riset, ya, yang panjang yang sekarang dilakukan dalam kitab-kitabnya. Pas di tahun itu di tempat itu akan melewati jalan itu. Lah di sini kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kejanggalan yang kelima. Apa yang terjadi? Ya, ketika selesai ngobrol dan seperti itu pendeta Bukhairah ini datanglah 7 tentara dari Romawi. Lah ini kita akan sinkronkan. Apa yang terjadi dan apa keinginan tentara itu? Ternyata 7 tentara Romawi ini diutus oleh komandannya, oleh jenderalnya untuk mencari seorang calon nabi yang lewat di tempat ini. Bayangkan, di tempat itu dan di tahun itu, dan akan melewati jalan tersebut. Yani subhanallah. Nah ini yang menjadi bukti, subhanallah. Yang namanya tentara ini nggak mungkin kemudian yani bisa apa? Memprediksi. Tentunya mereka diinstruksikan untuk mendatangi tempat tersebut, di jalan tersebut, ya, dan di tempat ini tersebut ini otomatis beritanya dari mana? Ya, dari pemimpin-pemimpin besar yang mereka bahwasanya kelak nanti akan ada nabi akhir zaman akan lewat di tempat itu, jalan tersebut, tahun itu dan bulan itu dan hari itu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sembari yakni sedari awalnya Abu Bukhairah ini merasa kasihan. Ya ini adalah calon Sayyidul Alamin. Ya akhirnya dia mengatakan yakni kepada pendeta, ya kepada para tentara itu, apa yang membuat kalian yakni ke sini ini? Karena saya mendapatkan instruksi akan datang dari yakni negeri, maka ini dengan spesifikasi seperti ini tempat ini dari pemimpin kami. Taib. Dibantah oleh Bukhairah. Kalau memang demikian, kenapa engkau nggak berbaiat kepada orang tersebut? Kok malah ada punya keinginan untuk membunuhnya? Kalau itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab, yakni Injil yakni mereka. Ya, akhirnya kemudian tentara ini nggak mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni selamat karena sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diantar, yakni oleh siapa? Oleh Bilal dan Abu Bakar untuk kembali lebih awal ke kota Mekkah. Akhirnya nggak ketemu dengan tentara-tentara yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, penggalan akhir inilah yang nanti menjadi perdebatan di kalangan para ulama yakni hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantar oleh Abu Bakar dan Bilal ibnu Rabah. Sampai di sini selesai yakni ceritanya dalam Sunan yakni At-Tirmidzi, dan setelah adzan insyaallah nanti kita akan sampaikan beberapa yakni faedah bisa kita petik darinya. Taib. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita mengulas perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah, yakni keluar dari Makkah sampai di kota yakni Syam dan bertemu dengan pendeta yakni Bukhairah ini, ada sekitar
5 kejanggalan, atau mungkin barangkali kita tambah 6. Yang pertama, ya, bagaimana mungkin seorang rahib itu bisa keluar, yang biasanya mereka adalah orang yang suka berkholwat, dan ini memang pekerjaannya di dalam, tinggal di dalam terus. Ya, dan bertahun-tahun lamanya yang namanya kedatangan para kafilah dari Makkah ke negeri Syam itu sudah berjalan bertahun-tahun lamanya setiap musim panas ke sana. Tapi apa yang menyebabkan Bukhairah ini sampai keluar dari kandangnya? Ini adalah kejanggalan. Dan yang kedua, yang dipilih, yang dipegang tangannya itu adalah Rasulullah SAW. Ini pun menjadi hal yang janggal di kalangan para kafilah ketika itu. Dan yang ketiga, disiapkan makanan sampai dijamu. Ya, dan ini bukan kebiasaan menjamu. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya yang namanya kedudukan seorang rahib dengan manusia biasa itu harus ada jarak. Ya. Adapun yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan, kejanggalannya itu adalah adanya naungan yang selalu mengikuti Nabi SAW. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, kedatangan 7 pasukan Romawi. Ya, dari dulu nggak pernah yang namanya mereka mencari, apalagi dengan instruksi, dan instruksi itu dia dapatkan dari pemimpin dan pemuka agama-agama mereka untuk mencari calon nabi yang lewat di tempat itu, di jalan itu, di hari itu, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Nabi SAW sudah balik. Ya. Nah, adapun kejanggalan yang keenam itu adalah dilihat dari sisi sanadnya. Nanti kita akan bahas ketika Nabi SAW akhirnya kemudian balik lebih awal, dan itu diantar oleh 2 sahabat. Ya, kelak nantinya. Yaitu karena waktu itu belum jadi sahabat, ya. Semuanya masih kafir. Ya, yaitu Bilal ibnu Rabah. Ya, dan yang kedua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan ini adalah 6 hal yang akan kita bahas. Lah, di antara faedah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita petik dari riwayat ini dan kisah serta peristiwa Nabi SAW dalam berdagang ke negeri Syam, yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita petik, riwayat kisah perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam ini adalah riwayat yang sahih, namun dengan beberapa catatan. Ini adalah faedah yang pertama yang tidak boleh luput dari kita. Jadi faedah yang pertama, kisah ini dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Berarti kan kisahnya nyata, orangnya juga ada, namun dengan beberapa catatan. Ya, dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya, kenapa demikian jamaah? Berkaitan dengan riwayat ini, para ulama hadis silang pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya riwayat ini sahih tanpa catatan. Ya, berarti sudah nggak perlu diragukan lagi. Jadi kisah yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi misalnya, itu semuanya sahih. Nggak ada cerita satupun dari awal sampai akhir yang itu diragukan keabsahannya. Ini adalah pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Pun demikian dengan pendapatnya seorang pakar ahli sejarah dan ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan pakar ketafsirannya. Tapi kalau kita telisik dari karya-karyanya, beliau juga termasuk pakar sejarah. Ibnu Katsir yang punya banyak kitab sejarah. Tapi yang saya ingin sebutkan di sini adalah kisah ini disebutkan dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Ya, dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, karangan Ibnu Katsir mengutip dan menukilkan cerita ini. Lah, Imam Al-Hakim Ibnu Katsir ini termasuk golongan ulama pertama yang mengatakan kisahnya sahih tanpa ada catatan. Taib. Adapun pendapat yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya kisah ini palsu, lemah riwayatnya. Jadi nggak ada satupun di antara poin-poin itu yang diterima sebagai info yang valid. Ya, jadi ini bertolak belakang dengan kelompok para ulama ahli hadis yang pertama. Kalau pertama sahih tanpa catatan, yang kedua dhaif, lemah, palsu, dikatakan yang demikian. Ya, siapa yang mengatakan yang demikian jamaah? Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang dikenal dengan Imamul Jarh wa Ta'dil, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu
sampai saya mengatakan bahwasanya tak ada satu pun di antara riwayat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Jadi kisahnya pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bukhairah ini sudah nggak ada yang sahih, nggak ada yang valid. Ini adalah pendapat yang kedua dari Imam Az-Zahabi. Bahkan beliau meruntut beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dianggap maaf, secara logika mungkin barangkali nggak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, salah satunya alasannya dia itu karena dari riset sanadnya. Karena di dalam kisah ini ada salah satu perawi yang bernama Abdurrahman ibnu Ghazwan. Ya, ini memang pekerjaannya dia. Imam Az-Zahabi ini ahli hadis. Jadi dia dari awal dia menolak riwayat ini. Karena setelah diteliti, dianalisa, ternyata ada salah satu perawinya yang bernama Abdurrahman ibnu Ghazwan, dan ini terkenal dengan apa? Biasanya memiliki riwayat yang mungkar, makanya sudah ditolak aja semuanya sudah. Ya, nggak ada yang sahih. Ini dari analisa, yakni apa? Riwayatnya. Ini adalah alasan pertama kata Imam Az-Zahabi. Yang kedua, beliau menuturkan bahwasanya kisah ini ada kejadian-kejadian yang dianggap tidak bisa diterima oleh akal sehat. Salah satunya adalah naungan. Ya, bagaimana mungkin manusia itu dari tempat yang satu berpindah yang lain, naungannya yang ikut gitu loh. Ini beda loh antara naungan dengan apa? Bayangan. Kalau bayangan ngikut. Tapi bagaimana mungkin ya naungan itu mengikuti ini dia? Intinya ini adalah alasan kedua. Imam Az-Zahabi menolak selain riwayatnya ada perawi yang tidak jelas, bermasalah. Yang kedua, kok kontennya ada sih naungan kemudian mengikuti Nabi SAW. Ini nggak bisa diterima oleh akal. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ini pentingnya ini sekali. Nabi SAW ketika itu ditemani oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, tapi yang dikatakan oleh kelompok yang kedua ini mengatakan, kenapa Rasulullah kelak nanti ketika, ini penting, kalau seandainya peristiwa ini sudah masyhur, kenapa ketika Nabi SAW ketika sudah resmi menjadi apa? Utusan atau Nabi, kok nggak pernah mengingatkan pamannya Abu Thalib? Wahai pamanku, kenapa engkau nggak beriman? Bukankah tanda-tanda kenabianku ini dahulu ketika engkau bersamaku pergi ke negeri Sam, bertemu dengan pendeta Bukhairah. Dari dulu pendeta Bukhairah sudah menyebutkan tanda-tanda kenabian kepadaku dan engkau hadir di situ. Lah, kenapa di dalam riwayat ini tidak ada sama sekali? Kelak, karena kita nggak menemukan sama sekali jamaah tentang riwayat Nabi SAW mengingatkan siapa? Mengingatkan yakni Abu Thalib dengan kisah yakni zaman dahulu tentang munculnya tanda-tanda kenabian, dan itu semenjak kecil. Ya, itu nggak ada kisahnya. Nantinya Nabi SAW nggak pernah mengingatkan. Ya, secara lisanan nggak pernah mengingatkan. Tidak ada riwayat seperti itu. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan ketiga kata Imam Az-Zahabi. Kalau seandainya riwayat ini sahih, kalau seandainya kisah dan peristiwa ini sudah melegenda, tentunya ini yang selalu dijadikan sebagai apa? Jadi sebagai apa? Sebagai alat bukti oleh Nabi SAW guna untuk mendakwai siapa? Pamannya. Tapi nggak pernah secara lisanan disebutkan riwayat Nabi SAW mengingatkan pamannya agar masuk Islam dengan kisah zaman dahulu. Ya, karena sudah diakui oleh pendeta Rohib. Kenapa engkau nggak beriman? Kok nggak ada cerita seperti ini? Nanti Nabi SAW ketika dewasa. Taib. Ini adalah yang ketiga. Adapun yang keempat ini tidak kalah pentingnya ya nih jamaah. Di penggalan terakhir dia nih tadi, Nabi SAW dikisahkan itu diantar oleh siapa? Dua sahabat kelak nantinya. Diantar oleh siapa? Bilal dengan. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang dipermasalahkan oleh Imam Az-Zahabi. Kenapa dia tolak ya kisah ini seluruhnya? Ya, selain alasan satu tadi rawi, alasan kedua naungan tidak masuk akal, alasan ketiga tidak ada riwayat mengingatkan. Katanya ini kisah yang melegenda, tapi kok nggak pernah diingatkan dengan ini. Adapun yang keempat ini adalah berkaitan dengan usia antara Nabi SAW dengan Bilal. Setelah dicek dan recheck, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hampir bisa dipastikan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin Nabi SAW itu ditemani oleh Bilal. Bahkan ada kemungkinan, yakni Bilal itu nggak mungkin bisa menemani.
Kenapa jadi demikian? Ya, disebutkan bahwasanya ya jarak antara Nabi SAW dengan Bilal ini ada mengatakan yang 10 tahun. Ya, lah coba kita lihat Nabi SAW tadi kan anak kasih usia tadi. Usianya Nabi SAW berapa? 12. Dalam cerita ini kemudian balik ditemani siapa? Bilal. Berarti Bilal itu dalam usia berapa? 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya ya Bilal itu lebih kecil lagi, ada kemungkinan ada yang mengatakan Bilal itu belum lahir. Ini kan bermasalah. Bagaimana mungkin Nabi SAW ditemani orang yang mungkin bisa dikatakan belum lahir dan bisa dikatakan di usia 2 tahun. Kenapa disebut ini dalam kisah ini? Ya, lah ini yang bermasalah kata Imam Az-Zahabi. Weslah ditolak aja semua udah. Kisah ini nggak ada yang valid. Ya banyak kejadian-kejadian yang maaf agak sedikit yang konyol tidak bisa diterima oleh yakni akal. Apalagi dengan usia Bilal. Kok kenapa yakni Bilal ikut-ikutan dalam kisah ini? Padahal Bilal bisa dikatakan belum lahir atau di usia 2 tahun nggak mungkin melakukan perjalanan itu kemudian menemani Nabi SAW yang balik ke negeri Mekah. Sampai di sini sedikit paham ya alasan-alasan kenapa kelompok kedua ini menolak mentah-mentah. Yani kisah yang maaf meskipun kita tahu kisah ini sudah melegenda semenjak kecil, semenjak SD kita sudah banyak disuguhi dengan ya pertemuan Nabi SAW yang agung ini dengan pendeta yani Bukhairah. Adapun alasan yang kelima ini bukan dari mana? Bukan dari bukan dari Imam Az-Zahabi, tapi dari orang-orang orientalis. Ya, orang-orang orientalis itu mengatakan ini bahwasanya ya kisah ini konyol. Karena perbedaan abad antara kehidupan Nabi SAW yang dengan Bukhairah. Nabi SAW yang hidup di abad keempat. Sedangkan yang di Bukhairah itu abad 6 Hijriyah. Ini menurut klaim mereka. Maka berarti kisah ini hanya dibuat-buat belaka. Karena dua orang ini jauh yakni jaraknya. Klaim mereka, maaf tuduhan orang-orang orientalis menolak semua kisah ini. Ini saya tambahi yang kelima ini. Ya, kita masukkan ke kelompok kedua. Ya, di antaranya adalah dalil yang dipakai oleh orang-orang orientalis karena jarak antara ya kehidupan Nabi SAW dengan Bukhairah menurut klaim mereka itu jaraknya cukup jauh sekali. Nabi SAW hidup di abad yang keempat, sedangkan yakni Bukhairah hidup di abad berapa? Oh kebalik. Ya Bukhairah itu ada di abad yang keempat, sedangkan Nabi SAW di abad yang keenam. Jauh enggak? Jauh. Makanya orang-orang orientalis itu sampai sekarang ya itu berusaha menghapus yakni kisah ini dalam buku-buku yakni sejarah. Salah satunya apa? Konyol. Enggak pernah ketemu kok dipaksa, digatuk-gatuk kayak gitu, Pak. Paham tuh? Ya, dipertemukan kok bahasanya mereka seperti itu. Tape, nanti kita akan yang dibantah mengenai ini semua. Adapun yang ketiga, ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran dan ini adalah faedah yang saya cantumkan menjadi faedah yang pertama. Faedah pertama tadi apa? Kisah ini, riwayat ini sahih tapi dengan catatan. Dan ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Dan nanti kita akan jawab satu persatu insya Allah ya. Maaf klaim-klaim dan pendapat-pendapat dari kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Ya. Adapun kelompok yang ketiga ini riwayat ini sahih tapi dengan catatan. Dengan kata lain ini sedikit membantah kelompok kedua. Kelompok pertama. Kalau kelompok pertama itu mereka nggak disaring. Yang penting semuanya hadisnya riwayatnya itu apa? Sahih, yakni tanpa ada pengecualian. Lah kalau yang ketiga ada pengecualian, ada beberapa catatan. Apa pengecualian dan catatan ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berpendapat ini? Yang berpendapat ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau juga seorang pakar ahli hadis. Yani subhanallah ya. Yang kisah ini sudah melegenda tapi apa? Banyak ahli hadis itu beda pendapat. Ya. Kalau yang kedua tadi yang agak kencang tadi Imam Az-Zahabi, pakar ahli hadis. Tapi pendapat yang ketiga ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah Ibnu Hajar yang dikenal yakni juga dengan ahli hadis. Beliau ikut pada kelompok yang ketiga. Pun demikian dengan Syekh Albani rahimahullah taala. Kita kenal ya. Syekh Albani ini adalah pakar ahli hadis yakni era ini, zaman ini, di masa kontemporer ini kalau kita katakan ahli hadis, insyaallah
Syekh Albani itu adalah salah satunya. Ya, lah Syekh Albani rahimahullah taala itu juga termasuk di antara orang yang merojihkan kisah ini, tapi dengan catatan dan dengan pengecualian. Apa yang dikecualikan ya nih jamaah? Dari kisah yang kita sebutkan tadi, dari kejanggalan-kejanggalan dan lain sebagainya, lah yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Hajar, Syekh Albani rahimahullah taala, yang dikecualikan itu adalah kisah dan penggalan terakhir saja. Apa itu? Kisah tadi apa? Yang terakhir tadi apa? Ketika Nabi SAW ya itu diantar oleh Abu Bakar dan Bilal. Yang bermasalah di sini Bilalnya. Dengan kata lain, ini tambahan. Tapi sebelum kisah ini seluruhnya benar, sahih. Ya, lah kalau kita bahas runtut ini agak susah. Karena gini ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebuah riwayat ini sahih, tapi kadang-kadang disisipi tambahan. Ya, ini namanya dalam ilmu hadis itu namanya hadis mudraj. Ya, ditambahi. Mungkin ditambahi perawinya. Satu contoh ya nih, misalnya ya dalam sebuah riwayat tentang pentingnya kita itu berwudu. Karena di antara faedah dan hikmah wudu di hari kiamat kelak, selain kita akan mendapatkan pahala di padang mahsyar, nanti Nabi SAW itu bisa mendeteksi siapa di antara kita yang biasa merutinkan wudu. Karena orang-orang yang berwudu itu akan apa? Keluar cahaya yang terang dari apa? Dari anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh atau diusap. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sahih itu apa? Hurran muhajjalina min atharil wudu. Sampai di sini. Sebenarnya hadis ini cuma berhenti sampai di sini. Tapi yang jadi masalah ada tambahan hadisnya ini. Kalau nggak dicek, kita nggak akan tahu kalau itu adalah tambahan dari perawinya. Man istata'a minkum ayyutila ghurratau falyaf'al. Ini tambahan. Barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya yang akan bersinar nanti di hari kiamat kelak, maka panjangkanlah. Nah ini juga nanti jadi masalah. Kita tahu bahwasanya batasan wudhu sampai mana? Tangan misalnya. Lah kalau dipanjangkan sampai mana? Sampai kaki sampai mata. Nanti mau dipanjangkan. Ya nggak tahu, mungkin ya sekalian mandi aja nanti semuanya bisa bersih. Bersinar. Lah ini ada tambahannya jamaah. Man istata', barang siapa yang ingin memanjangkan hurrahnya, cahaya itu yang akan bersinar, falyaf'al, maka lakukanlah. Setelah dicek para ahli, hadis ini sahih dengan catatan. Asalkan penggalan ini nggak dimasukkan itu tetap sahih. Tapi kalau digabungkan, lah ini yang jadi masalah. Karena penggalan terakhir itu adalah sisipan dari perawinya. Jadi contoh seperti ini banyak jamaah. Pun demikian dalam hadis ini. Kalau seandainya ini dibiarkan liar semuanya dari awal sampai akhir, maka berarti tidak bisa katakan sahih. Tapi kalau seandainya dipilah sebagaimana pendapat yang ketiga, sahih dengan catatan, dengan pengecualian, kisah terakhir ini dihilangkan karena ini adalah tambahan yang tidak sahih, maka hadisnya sahih. Subhanallah. Lah ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tapi pertanyaannya di sini jamaah, bagaimana kita sedikit menjawab atau bahasanya membantah klaimnya Imam Az-Zahabi tadi yang katanya ada naungan yang nggak masuk akal dan lain sebagainya. Lah di sini ada beberapa jawaban-jawaban dari kelompok yang ketiga ini jamaah. Yang pertama dikatakan bahwasanya Imam Az-Zahabi tadi kan nggak setuju karena perawinya ada yang bermasalah. Tapi kan kelompok ketiga sudah menjawab, yang bermasalah ini gara-gara apa? Nambahi kisah terakhir. Kalau dihilangkan berarti kisahnya berdasarkan riwayat yang lain sudah cukup di situ. Berarti tetap menjadi sahih karena sudah dihilangkan orangnya bermasalah ini. Sudah. Kita bisa menjawabnya. Yang kedua, katanya Imam Zahabi, bukankah naungan itu dirasa tidak bisa diterima oleh akal sehat? Dijawab oleh kelompok yang ketiga, sebenarnya kejadian dan peristiwa naungan yang selalu mengikuti Nabi SAW itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ini hal yang biasa. Bila dibandingkan dengan kisah yang luar biasa sekali ketika Nabi SAW dibelah dadanya. Kita percaya nggak sih dengan kisah itu?
Percaya kan? Kan itu lebih besar lagi. Bagaimana anak kecil kemudian belah dadanya dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air zam-zam, air embun, dan kemudian dimasukkan di situ yakni nubuwah, khataman nubuwah, dikembalikan lagi. Yani subhanallah. Ya. Itu bukan suatu hal yang besar. Ya, bila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Dan ini yang kita sampaikan yakni dahulu ini adalah bagian tanda-tanda kenabian. Ya, ada mengatakan mukjizat, ada pula yang mengatakan ini adalah irhas. Kejadian-kejadian di luar nalar dan logika pada diri Nabi sebelum dia resmi menjadi Nabi, itu ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan irhas. Tapi kalau sudah resmi menjadi Nabi namanya mukjizat. Itu khilaf yani saja. Ada yang mengatakan enggak, sama saja. Baik itu waktu kecil, ya, meskipun dia belum resmi tapi calon Nabi, kejadian itu juga dinamakan sebagai tanda-tanda kenabian. Ya, meskipun ada yang mengatakan tanda kenabian, ada yang mengatakan yani mukjizat pula. Allah taala alam bisawab, kita tidak sampai meruncingkan yani masalah dan istilah yani seperti ini. Intinya kita katakan kepada pendapat yang kedua bahwasanya naungan ini bukan hal yang yani suatu hal yang aneh. Ini adalah hal yang wajar bila kita temukan beberapa keanehan-keanehan yang lebih besar, yang lebih hebat daripada yani ini. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tadi dikatakan bahwasanya kenapa tidak ada riwayat bahwasanya kelak nanti Nabi SAW ketika sudah resmi menjadi Nabi nggak pernah mengingatkan siapa tadi? Pamannya Abu Thalib. Paman, kenapa kamu nggak beriman? Bukankah yani dahulu kita pernah yani pergi ke negeri Syam ketemu dengan pendeta Bukhaira. Pendeta Bukhaira sudah menyampaikan tanda kenabian bahwasanya saya ini akan menjadi Nabi. Lah sekarang saya menjadi Nabi, kenapa engkau nggak beriman? Kisah ini nggak pernah kita dapatkan. Peristiwa seperti ini nggak pernah kita jumpai di dalam kitab hadis. Lah bagaimana menjawabnya? Kelompok ketiga mengatakan bahwasanya jamaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengingatkan Nabi SAW mengingatkan pamannya dengan kisah yang melegenda masa lalu, itu dianggap tidak butuh lagi. Kenapa demikian? Nabi SAW nggak butuh mengingatkan pamannya dengan kisah masa lalu. Kenapa demikian ya nih jamaah? Karena pamannya itu sudah yakin kalau syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah syariat yang benar. Saya ulangi, Nabi SAW nggak butuh, kata para ulama sejarawan itu mengatakan nggak butuh mengingatkan pamannya agar dia beriman dengan menyebutkan masa lalu. Nggak, karena pada dasarnya Abu Thalib sudah percaya ya nih jamaah, bahwasanya ajaran dibawa oleh Nabi SAW itu adalah ajaran yang benar. Dari mana kita dapatkan? Kalau kita buka yani di dalam yani syarah akidah at-tahawiyah, itu nanti kita akan dapatkan yani jamaah. Ada sebuah bait syair yang pernah didengungkan oleh Abu Thalib. Dia mengatakan apa? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Laulal malamatu yani wahidari yani masabbah. Kata Abu Thalib apa? La wajadtani samhan bidzaka mubina. Ini bait syair yang dia ucapkan. Coba kita renungkan bareng-bareng terjemahnya apa? Ya, sungguh aku telah mengetahui, ya kan? Berarti dia sudah memahami bahwasanya dina Muhammadin, ajaran yang dibawa oleh Muhammad, ponakanku ini adalah min khairi adyanil bariyah. Ajaran yang paling afdal, yang paling agung, yang wajib untuk diikuti. Kira-kira kalau sudah percaya seperti itu butuh nggak sih diingatkan lagi? Enggak. Karena dia sudah percaya. Tapi kenapa dia nggak pernah mengatakan la ilaha illallah? Ini yang jadi masalah kan? Lah, di bait yang kedua beliau menyebutkan alasannya. Laulal malamah au khidari masabbah la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena maaf. Karena dia kan dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy yang keturunannya tinggi, ya. Kalau orang Jawa itu maksudnya apa? Priyayi, bukan priyayi, Pak. Kalau di atas itu, Pak. Priyayi itu Pak, ya, darah biru, ningrat, ya, dia itu ningratnya suku Quraisy. Ya bagaimana tidak? Kakeknya adalah pemimpin bangsa Quraisy. Dia mengatakan hanya karena faktor yang perasaan ini saja. Karena kalau saya, meskipun saya sudah percaya dini yang dibawa, ajaran yang dibawa Muhammad itu adalah ajaran yang paling afdal, paling bagus. Tapi kalau seandainya saya mengakuinya, saya mengucapkannya secara langsung, pasti mereka semua bangsa Quraisy itu pasti akan mencela, menghinaku. Dia sampaikan sendiri. Maka dia katakan kalau seandainya tidak ada celaan dari mereka, tidak ada
yakni hinaan, cemoohan dari bangsa Quraisy yakni kepadaku seandainya tidak ada, tapi dia sudah berada di sini, pasti dia akan dicemooh. Tapi dia katakan, kalau seandainya tidak ada cemoohan, tidak ada hinaan dari bangsa Quraisy, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh pasti dan niscaya engkau akan mendapati saya adalah pengikutnya ajaran siapa? Ya Muhammad. Makanya sampai di akhir beliau kan kukuh untuk yakni tidak meninggalkan nenek moyang, tapi dia mengakui sendiri ajaran yang paling afdol, yang paling bagus itu adalah ajaran dibawa oleh Muhammad. Tapi kenapa yakni dia nggak mau? Karena dia takut nanti dicemooh, takut dihina oleh bangsa Quraisy ini sendiri. Kalau bukan karena faktor itu, pasti dia langsung masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi SAW. Makanya penuturan yakni inilah yang kemudian jadi bantahan. Kalau seandainya Abu Thalib sudah mengakui hal itu, apa perlu diingatkan lagi? Apa butuh riwayat bahwasanya Nabi SAW kenapa nggak mengingatkan dengan legenda masa lalu? Nggak butuh. Abu Thalib sudah mengakui, sudah tahu, tapi dia enggan gitu loh, emoh. Ya, ini sama juga ya dengan orang itu kadang-kadang, ayo sholat. Iya saya tahu sholat itu wajib, tapi saya nggak mau. Ya, siapa seperti ini? Ya, saya itu tahu kalau riba itu haram, tapi gimana lagi saya nggak bisa. Saya harus kerja untuk menyambung yakni hajat yang hidup keluarga aku. Sama juga dengan Abu Thalib ini. Saya tahu ya bahwasanya ajaran dibawa oleh Muhammad itu adalah ajaran yang paling afdol, dia katakan. Tapi saya nggak bisa meninggalkan karena kalau tidak saya akan dicemooh, dihina oleh orang-orang yakni bangsa Quraisy ini, subhanallah. Nah, adapun yang berkaitan yakni dengan orientalis yakni tadi yakni jamaah, ya nanti kita akan yakni bahas yakni pada kesempatan yang pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih menyisakan 4. Ya, masih menyisakan 4 yakni faedah. Ya, karena masalah ini nanti kaitan erat yakni dengan orang-orang orientalis ya. Saya sampaikan yang tadi, kalau kita itu membacanya di kitab-kitab kita sendiri ya mungkin ya lurus-lurus saja yang namanya sosok siapa? Rahib yakni Bukhair ini. Gak ada yang kontroversial. Tapi kalau seandainya kita buka seperti apa sih gambaran Rahib Bukhairah ini dalam buku-buku orang orientalis, orang-orang non-muslim, ternyata mereka beda pendapat. Ada yang mengatakan dia sudah murtad, ya, ada yang mengatakan ini kisahnya itu tidak benar, ada yang mengatakan ini adalah dongeng belaka, ya nggak ada wujudnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang minggu depan karena masih menyisakan 2 faedah kedua, faedah ketiga dan faedah yang keempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan dari jamaah monggo dipersilakan. Ada pertanyaan jamaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik, mudah-mudahan kesempatan yang mendatang kita bisa bercerita lebih panjang mengenai ulasan sosok yang dianggap kontroversial ini dalam kacamata orang-orang non-muslim atau orang orientalis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita dan semakin menambah keyakinan dan kebanggaan kita bahwasanya Nabi SAW itu adalah calon nabi akhir zaman yang tidak hanya diakui oleh ulama atau dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan, tapi sudah jauh-jauh hari itu diakui oleh orang-orang non-muslim. Ya, itu nanti kita akan sampaikan dan kita akan jelaskan secara panjang lebar. Demikian, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.